Halo guys. Halo. Halo semuanya, selamat malam. Malam semuanya. Gimana kabar kalian? Gimana kabar kalian? Baik. Siapa yang kemarin abis meet and greet? I like it. Dan lagunya, apa ya itu lagunya? Makasih meet and greet-nya, maaf cuma ambil sebentar. Gak apa-apa guys. Kalian datang aja udah sangat berharga buat aku ya. Masih banyak ya yang udah menyempatkan waktunya buat jauh-jauh datang buat temuin aku. Ya ampun. Selamat ya Ribi, makasih banyak semuanya. Mohon dukungannya selalu ya. Makasih guys. Jangan lupa temenin aku terus ya guys. Tahu gak sih kemarin banyak kejadian banget deh. Salah satunya ini yang paling kocak sih. Aku mau naro bedak aku kan, kayak compact powder aku. Nah, pas aku mau taruh malah mental, jadinya pecah guys. Oh my god, sayang banget tahu. Padahal itu kayak masih baru. Sedih banget. Sebel deh aku jujur. Halo Ripka, kamu udah istirahat? Udah dong guys. Tahu gak aku hari ini bangun jam berapa? Tahu gak guys hari ini mau bangun jam berapa? Aku bangun jam 11 siang. Itu guys. Hebat gak aku bangunnya jam 11 siang? Makasih Kanata Ripkanya. Makasih Kak Nilnya Ripka. Thank you so much Mas Batangnya. Rip, gimana kemarin jualan? Pada ngeliat ya guys, kemarin aku pada jualan. Kemarin iya aku jualan ice cream juga kan, waffle ice cream. Terus nge-scoop ice creamnya tuh kayak susah banget tahu guys. Aku kan baru pertama kali nge-scoop ya. Jadi aku kira kayak satu kali scoop doang, taunya harus berkali-kali gitu loh biar kayak ngebentuk bulat. Aku kira kayak satu kali scoop itu udah kayak ngebentuk bulat gitu. Maaf ya guys.
Ribi Shop. Aku jadi kepikiran, dulu aku juga pernah, kan aku jualan pulpen kan, aku bikin IG toko buat aku jualan pulpen sendiri gitu, aku buat IG sendirinya gitu. Ada unsur nama store-nya deh pokoknya titik-titik store, lupa apa awalannya, kayaknya Ripka Store deh. Misalnya kalau aku buat jualan, cocoknya kasih nama apa guys jualannya? Sampai jumpa lagi. Warung Ribi. Oh, jadi coba guys kasih ide, aku bakal jualan apa, terus nama tokonya apa. Coba kasih ide guys buat usaha aku di masa depan nanti aku mau bikin guys, aku mau jadi business woman. Jualan baju. Oh iya. Terus nama mereknya apa guys kira-kira? Fashion. Oh my god, fashion. Boleh. Suka banget. I make them famous, I call it fashion. Sumpah, si Nina, Nala, Levi sama Arali kan bikin kayak kortisan gitu kan. Nah aku baru dateng, aku habis ngapain ya? Aku lupa habis ngapain deh. Tapi pokoknya aku pengen ikutan bikin, taunya mereka udah selesai. Kan aku juga pengen ikutan bikin. Coba banget. Favorit song kita berdua yang lama tersimpan jauh di dalam kenangan telah terlupakan. Entah kenapa aku jadi teringat kembali. Makasih Kak Rizky Pratama, Mas Batangnya. Kemarin ada kostum aneh enggak? Iya aku ngeliat ada yang kayak jadi, aduh aku gak tahu lagi namanya apa. Ya, tapi kayak ada yang jadi kayak apa ya namanya tuh. Makasih Kak Salsa di Mas Batangnya. Oh itu namanya Sun Gokong. Oh Sun Gokong, beneran guys itu namanya. Beneran nggak? Aku mau cari dulu. Iya, aduh aku nyarinya kaget sumpah. Aku langsung dek, kira serem gambarnya yang ditampilin di Google. Ya ampun, kaget, astaga. Dulu aku pernah deh kayak nonton ini, kalau gak salah ya. Nontonnya di TV. Ada yang pernah nonton ini juga gak? Makasih Kak Rizky Pratama, Mas Batangnya. Makasih Ripkanya. Ripkos, thank you so much.
Yeay, besok Senin. Ya, besok Senin. Harusnya iya dong, guys. Nah, pengennya besok Sabtu Minggu lagi. Hari itu jujur aku bingung banget mau post foto apalagi. Kayak aku ngerasa nggak sesuai ekspektasi aku gitu loh fotonya gitu. Ini aku kayak bingung aku post apa ya. Nanti aku spam aja ya di PM ya, ada apa aja ntar aku pilihin ya. Makanya PM guys, PM. Makasih Kak Nilnya Ripka Mas Batangnya. November aku ulta gak ada niatan ucapin. Makanya kamu jadi member official dulu di JKT48. Ntar ada ucapannya. Makasih Kak Salsabi Mas Batangnya. Ting, 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 ting. Ada foto kamu sama Nala gak? Ada. Tapi Nala kayaknya udah post duluan deh foto aku sama dia. Waktu itu aku denger deh guys pas meet and greet. Makasih Ripkos Mas Batangnya, thank you so much. Kemarin waktu meet and greet, pas aku sesinya meet and greet, aduh cerita dulu ini bentar. Makasih Kak Rizky Pratama Mas Batangnya. Nih jadi aku mau cerita dulu. Nah pas meet and greet kemarin, pas sesi meet and greet waktu itu kan ada stage activity juga kan, berbarengan gitu. Nah pas sesi meet and greet aku itu Gen 13 tampil kayaknya. Terus aku denger kayak ini apa sih, ada yang nyanyi Alama 9 Nyawa itu loh. Iya gak, itu Gen 13 bukan? Gen 13 kan, soalnya kayak sebelumnya tuh mereka latihan bareng-bareng gitu nyanyi itu. Langsung pada sing along gitu loh. Satu ruangan, satu aula ya. Ya elah, diganti-ganti.
Tadi masa aku lihat ya di TikTok, masa ada yang umur 3 tahun udah summit Gunung Rinjani guys. Oh my god, aku aja belum pernah mendaki gunung. Pernah lah dikit, waktu pas camping gereja untuk mencari mata air. AI itu serius tahu, itu sampai ada bule yang nanya kayak how old is she gitu. 3 tahun nggak digendong lagi, kayak jalan sendiri gitu guys. AI asli itu, iya serius asli sumpah. Aduh. Lili sama Nala tadi live-nya barengan. Ya terus kenapa? Kalau mereka live 1 frame baru. Ada yang pernah makan roti canai gak di sini? Roti canai. Kenapa foto yang bareng Gen 12 tangannya diangkat gitu? Males tahu. Males banget. Aku kira itu gak bakal di-post. Sebenarnya Fritzi udah nanya sih, ini aman gak buat di-post? Tapi aku gak lihat tuh, ya aku tidur pas perjalanan pulang. Sedangkan Fritzi nanyanya pas lagi perjalanan pulang gitu kan. Terus gak di tag all. Jadi aku gak tahu dong, kayak udah tenggelam dong chatnya. Ini udah keburu di post. Dan ya kata gua tanya, kok di post? Dan ya gak apa-apa lah. Makasih Kak Salsabi mas datangnya. Makasih Kak Rizky Pratama mas datangnya. Gak dapat tetap lucu. Ya gitu deh. Makasih. Makasih Kak Vira rupanya. Tahu gak sih, aku mau cerita waktu itu aku presentasi kan kelas 8. Makasih Kak Keremski kangen. Thank you so much. Jadi aku mau cerita ya nih. Untuk kelas 8 kan aku lagi presentasi matematika gitu kan. Terus aku kayak ngejelasinnya lumayan lengkap gitu. Makasih Kak Salsa Bimas batangnya. Thank you so much. Lumayan lengkap gitu kan. Di situ kayak apa ya? Akhirnya materi aku dipakai sama gurunya buat dijelasin ulang gitu loh. Buat dipelajari bareng-bareng. Kayak aku ngerasa bangga banget. Kayak wow,
Ini sudah melampaui keintelijenannya dosen gitu. Wow. Lebay ya, lebay. Makasih Kak Anas nasihin rupanya. Sumpah aku bingung deh. Aku tuh sekali foto tuh 100 foto gitu loh ada. Nih aku lagi scroll galeri aku. Kayak wow, banyak banget, kayak sekali foto loh. Tapi aku biasanya kalau foto itu kayak dipakein mode burst gitu biar kayak langsung jepret banyak. Iya sih, jadi banyak. Total di galeri aku tuh sebenarnya dikit sih ya, kayak cuma 22.000 doang. Itu termasuk dikit ya guys, bukan pick me ya. Itu beneran, itu dikit. Ada orang yang lebih banyak lagi guys, jujur. Ada yang sampai kayak 50.000 kan ada. Nah, aku kayak cuma mentok 22.000 doang woy. Sumpah. Iya, ada yang lebih banyak soalnya. Kayak kan aku bilang kan, aduh, aku pusing banget, galeriku banyak banget. Masa sampai kayak 22.000? Ini gimana hapusinnya? Terus lawan bicara aku tuh kayak bilang kayak gini, hah 22.000 lah, aku muat tuh kayak berapa ribu ya, dia tuh nunjukin kayak 50.000, kayak wah aku muat sampai 50.000, bahkan ada yang 100.000 guys temen aku, sumpah kayak, aku 100.000 kayak, yang bener itu teh foto semua. Tuh kan 100.000 diem aja aku read tuh kan, ada yang banyak banget. Wow, kalian foto apa aja itu? Kalian dari bayi itu foto tuh setiap harinya, setiap detik. $22.000 itu foto selama tahun ini aja. Enggak sih, ada foto-foto aku sebelumnya dari tahun berapa ya, dari 2020 ada kayaknya. Kita enggak sejauh itu, 2022 kali, 2022 ya kayaknya. Pas covid udah mau selesai itu tahun berapa sih, 2022 kan atau 2023 ya guys ya, dari segituan lah. Tapi pas sebelum masuk JKT itu aku jarang banget foto guys. Aku foto tuh bahkan kalau aku pergi kayak ke mall gitu kan, aku kan ya dandan cantik lah ya kalau setiap ke mall gitu, setiap pergi keluar. Bahkan aku pas lagi ngerasa cantik aja aku fotonya dikit doang loh.
waktu dulu, tapi kayak sekarang tuh kayak udah keseharian aku, setiap detik harus foto. Makasih banyak Kak Neil lipkanya. Gak kayaknya itu kebanyakan tuh fotonya itu galerinya dipenuhin sama SS-an PPT guys. Ini kebanyakan itu SS-an PPT semua ya guys, penuhinnya sama itu. Tapi dulu kan kalau SS-an gitu kan enak ya, langsung dihapus gitu. Kayak bisa lah ngira-ngira ini tuh udah gak penting lagi. Tapi kalau foto itu kayak serasa sayang gitu dihapusnya. Kayak ntar kalau dihapus gak bisa lihat kenangan ini lagi gitu. Gitu. Ada Really, oh my god, halo Really. Really sekarang sering berkelana ya ke live orang-orang. Really lagi live juga gak? Really? Iya kak, oh my god. Baik istirahat ya Really. Kamu capek gak Really abis kemarin meet and greet? Really kemarin kamu jualan juga gak? Collab aja. Emang bisa collab? Dia gak bisa jualan, Rip. Introvert katanya. Masa introvert? Aku gak percaya. Really introvert. Aku gak percaya. Menurut aku Really orangnya extrovert guys. Rekomendasi makanan selain bubur. Bubur. Sumpah aku udah lama gak makan bubur. Pengen deh rasanya. Enggak, ketang kemarin, minggu kemarin baru makan bubur sih. Tapi kayak rasanya kurang gitu, kayak terlalu hambar. Aku pengen yang ada rasa gurih-gurihnya. Biasanya aku ada tempat bubur kesukaan aku yang ada di Bandung. Dia tuh bukanya malam guys. Duh, dandanan dulu dah ini. Di pinggir jalan gitu, di tengah kota guys. Dan itu rame pasti. Aku jadi keinget deh kalau tentang perkuah-kuahan gitu. Waktu itu aku pernah guys, kayak apa ya? Waktu itu aku pernah kayak pas kelas berapa ya? SMP tahu, SMP kelas 9 deh kayaknya. Atau kelas 8 ya? Lupa. Makasih bye Ripka. Kok bye? Makasih banyak Kak bye ya. Bye bukannya maksudnya bye-bye kan?
Oh ya, lanjut cerita. Jadi waktu pas SMP itu ada yang jualan es goyobot deh. Itu enak banget sumpah. Aku kayak oh my god, pas pertama kali makan es goyobot itu kayak ini yang namanya es goyobot sama ini. Akhirnya aku mencobanya. Terus aku ketagihan banget setiap pulang sekolah selalu mampir dulu buat beli es goyobot. Abis itu ada di saat dimana nggak beli es goyobot guys, karena udah keburu pulang dulu ke rumah. Tapi waktu itu kayak panas banget woy, kayak literally panas banget. Terus itu kayaknya lagi bulan puasa deh. Yes, lagi bulan puasa, makanya ada jualan es goyobot. Dan itu tuh kayak baru nongol gitu loh, penjual es goyobot yang ada di situ gitu. Makanya kayak wow, aku menemukan hidden gem gitu. Terus apa ya? Aku tuh berencana membeli es goyobot di siang hari itu karena pengen banget es goyobot. Nah, terus aku belinya pakai sepeda guys, tapi aku maju mundur guys beli pakai sepeda. Aku takut soalnya itu kayak rada di jalan raya gitu, walaupun di daerah komplek, tapi itu kayak itu tuh udah masuk jalan raya gitu guys. Jadi kayak aduh, ini pergi gak ya, terus aku lupa deh akhirnya jadinya beli atau enggak ya. Kayaknya nggak jadi deh, padahal itu kayak aduh, ini udah narik sepeda tapi beli gak ya. Aku maju mundur karena aku ini takut. Kayaknya jadinya beli deh. Terus akhirnya aku mendapatkan es goyobot dengan keringat jerih payah, menaik sepeda sampai ke tukang es goyobot. Beneran gak ya itu es goyobot atau es goyobot-goyobotan? Atau es campur biasa itu? Jadi isinya kayak sup lagi. Apa namanya? Kayak susu gitu, susu dikasih sirup merah. Habis itu pakai ada buah alpukat. Aku ingat banget ada buah alpukat. Terus apa lagi ya? Nggak tahu. Terus ada bulir-bulir gitu. Namanya apa ya? Pacar Cina ya? Bener gak sih namanya pacar Cina? Gue tahu loh nama makanan itu. Terus ada kayak apa sih namanya, nggak tahu. Namanya jelly warna hitam itu namanya apa sih yang ada di itu kan? Mutiara, cincau ya? Cincau. Terus ada yang jelly hijau juga. Itu beneran gak guys? Iya ada apel deh. Iya ada apel. Ada pir juga. Terus ada kelapanya juga. Iya. Terus ada bukan nangka sih. Bukan. Ya gitu deh. Itu beneran gak? Itu es goyobot. Ya gitu deh pokoknya. Es goyobot. Tuh bener. Bener. Sumpah bener banget. Ada alpukatnya. Ada enggak ada semangka. Tapi ada roti guys. Ada rotinya sumpah. Ada roti dipotong kecil-kecil gitu. Ada roti guys. Enak banget. Terus ada kacang merahnya gitu. Enak banget. Aku paling suka kayak nyembelin kacang merahnya loh. Bubur kacang hijau tuh ya, yang paling aku incar itu kacang merah. Dulu padahal aku gak suka guys sama kacang merah. Soalnya aku ngira kacang merah itu kayak darah. Kayak aku gak berselera gitu, kayak ngeliat yang merah-merah gitu ada di makanan.
Tapi pas aku cobain untuk pertama kalinya, aku kecanduan sama kacang merah karena aslinya seenak itu. Padahal aku udah trauma duluan karena lihat bentuknya tuh kayak kok kayak organ gitu. Taunya enak, gak serem yang aku lihat ilusinya di masa aku kecil guys. Pas aku gede sih aku ngeliatnya kayak biasa aja sih, ketang nggak kayak darah amat nih kelihatannya. Kacang merah hambar ada rasanya woi. Oh iya, ada buah naga juga. Tapi aku paling suka tuh sama alpukatnya. Aku incar alpukat juga sih. Buahnya tuh ada alpukatnya kan. Sama yang putih-putih itu apa sih namanya? Lontang ya, kelontang kelanting. Apa sih namanya? Apa sih? Lontang. Lontar. Kulang kaling guys, ya ileh. Kolang kaling. Yes, kolang kaling. Jujur aku nggak terlalu suka kolang kaling sih. Soalnya kayak rasanya agak aneh ya menurut aku, gak masuk di mulut aku lah pokoknya. Tapi kalau dipakein sirupnya itu kayak enak banget woy, kayak wow, perpaduan yang pas. Jadi aku sukanya kalau ada sirupnya. Kalau dimakan kolang kalingnya sendiri doang aku kurang suka. Dewan jualan waffle. Itu rasanya aku lagi buka bazar buat menuhin tugas praktek aku di sekolah. Seru karena laku guys. Mungkin kalau gak laku gak seru. Ini karena laku jadi seru. Makasih ya yang udah beli, makasih yang udah ramein. Aku gak nyangka jualan aku laku. Bentar lagi bisa ini naik haji. Balik modal gak? Ya orang jualan buat balik modal dong. Manisan kolang kaling emang ada ya? Manisan kolang kaling. Aku sukanya manisan mangga kering gitu guys. Aku suka gitu. Manisan mangga yang kering. Apa namanya ya? Manisan mangga. Oh ya, aku suka banget sama itu. Yang dari Thailand. Emang iya ya, itu dari Thailand, bukannya di Indo juga ada. Itu mah sticky mango rice gak sih? Mango sticky rice gak sih yang dari Thailand? Atau ada juga ya manisan mangga dari Thailand?
dulu pas aku di Thailand, aku tiap hari makan mango sticky rice tiap hari, sumpah. Tanpa lewat sedetik pun, aku selalu makan mango sticky rice Thailand. Enak banget, gila. Sampai udah mencicipi belahan-belahan dari dunia manapun mango sticky rice yang ada di Thailand. Ini aku bisa menilai mana yang paling enak gitu, mango sticky rice nya. Kalau enak di sini, tempatnya enak, aku beli terus di situ, guys. Sorry guys, tuh geser. Terus yang enak di mana? Aduh, gak tahu lagi, lupa. Apa enaknya makan itu? Wah, kok kamu ngomongnya gitu sih? Belum pernah coba kamu. Oh my god, cobain deh. Rasanya gimana? Pasti kamu ketagihan. Oh ya, waktu pas di mana ya? Di Malai, sumpah. Di Malai aku kaget banget kan. Jadi di tempat tinggal aku waktu di Malai, waktu itu kan nginep kan, ada yang jualan-jualan gitu kan, ada jualan banyak banget. Kalau malam tuh rame, kalau siang sepi, belum ada yang buka. Kalau malam tuh rame banget. Nah terus aku ngeliat ada yang jualan bacem, guys. Tahu bacem gak sih, guys? Bener gak ya namanya bacem? Aku kira itu tuh ada di Indo doang ya. Ini bacem, guys. Bukan bacem. Namanya apa ya? Bacemet. Bacemet tempe. Namanya apa ya? Nasi yang dibungkus daun. Apa ya? Bacang, iya bacang, kok bacem? Bacang, iya tahu. Aku kira itu cuma ada di Indo doang. Lah ini aku cari malah keluarnya ternyata ini makanan khas dari Cina, guys. Namanya zongzi. Nah, kalau di Cina zongzi nama makanannya apa nama tempat ya? Ternyata dari Cina ya, guys. Aku baru tahu. Aku kira itu dari Indonesia. Bacang, iya bacang. Sumpah aku suka banget bacang. Terus aku belikan. Wow, enak. Oh iya, di Bandung juga yang terkenal tuh di Braga kan, ada yang jualan bacang juga ya. Bacang itu mahal gak sih, guys? Sumpah. Ya kan, mahal kan? Oh, pernah beli kayaknya 70.000 deh. Kayak menurut aku itu mahal sih ya. Menurut aku itu mahal untuk ukuran seporsi kayak gitu. Itu termasuk mahal.
Zungzi itu Mandarinnya, bacang itu bahasa Hokkien. Oh gitu, baru tahu. Bacem, tapi kalau ngomong-ngomong tentang bacem itu ada di gudeg kan. Dulu aku gak suka gudeg tau guys, karena rasanya kayak aneh apa gitu. Aku kayak baru menemukan rasa itu pas aku kecil, kayak kok kayak ada manis-manisnya. Aku tuh gak suka gitu kalau nasi dimakan sama yang manis-manis. Kayak menurut aku tuh itu gak cocok dan bikin enak. Kayak gudeg kan manis ya, aku kayak pas menemukan rasa kombinasi nasi dengan yang manis-manis gitu kayak kok aneh sih, aku gak suka. Tapi kalau sekarang aku suka banget tuh ya. Apalagi telurnya si gudeg, kenapa ya telurnya gedok telurnya si gudeg itu kayak ini enak banget. Telur gudeg cara masaknya gimana coba? Cara masaknya, oh dipakai santannya. Oh namanya telur bacem. Aduh aku nelan udah, aku lapar deh jadinya. Yara. Waktu itu aku pas jualan waffle kan aku jadi cobain sendiri kan waffle-nya. Aku cobain jualan aku biar memastikan kenyamanan konsumen untuk menikmatinya ya. Jadi aku cobain dulu sendiri ya. Enggak sih, aku malah cobainnya di akhiran. Kalian nyuruh aku yara, pas aku yara kaliannya diem. Responnya gimana Rip harusnya? Aku kira kalian bakal ikutan Yara juga. Pokoknya kayak aku ngerasanya jadi awkward gitu. Ini bener gak ya aku ngikutin Yara gitu. MBTI aku belum tes. Aku pernah sih waktu itu tes, tapi aku lupa apa. Tapi kayaknya aku introvert sih. Ya gak tahu, cuma mengira-ngira sendiri aja. Kalian kalau di sekolah ada seragam favorit kalian sendiri gak?
Kalau aku ada guys, aku malah sukanya ini seragam nasional. Karena menurut aku kayak ya gitu. Apa ya? Kayak ciri khasnya Indo gitu menurut aku. Aku suka seragam nasional. Jadi orang-orang tahu kalau aku SMA gitu dari seragam yang aku pakai di nasional itu. Aku seragam liburan, emang ada ya dibuatin khusus buat liburan? Oh kalian buat sendiri kah? Biasanya kayak ada kan uang kas gitu, dibuatin baju lah, dibuatin apalah gitu. Ada kan? Aku pernah guys. Aku pernah guys, kelas aku buat kayak gituan. Kelas 8 iya, kelas 9 juga iya. Tapi pas kelas 8 aku gak beli soalnya menurut aku kayak apa ya? Kayak aku gak bakal pakai buat jangka waktu lama. Kayak dibuatin kan varsity gitu. Terus pas kelas 9 dibuatinnya kayak kayak jersey gitu, tapi kayak masih bisa dibuat sehari-hari. Sebenarnya varsity juga sih bisa dibuat sehari-hari, tapi aku kayak kurang suka aja buat dipakai sehari-hari soalnya kayak terlalu berat gitu loh, kayak terlalu tebal gitu. Jadi aku pakainya belinya yang jersey aja waktu kelas 9. Terus dia tuh kayak bukan tipe yang jersey-nya tuh kayak kaos guys, tapi jersey baseball. Jadi ada kancingnya gitu. Nomor berapa jersey baseballnya? Nggak tahu lagi nomor berapa, lupa. Akhirnya juga jarang aku pakai sih sebenarnya. Untung aku gak beli yang varsity juga, soalnya pasti aku kayak pakainya sekali doang. Makasih Kak Salsa Bi reply-nya. Dari kamu lahir sampai sekarang tahun berapa yang kamu suka banget? Yang aku suka banget ya. Kalau pas SD itu aku gak terlalu inget gimana-gimananya ya. Jadi kayak kurang memorable buat aku. Paling suka sih tahun ini ya. Karena dengan aku masuknya JKT semuanya seperti berubah ya 180 derajat.
Yang paling aku gak suka sih pas zaman COVID, jujur. Walaupun di rumah terus libur, tapi aku gak suka banget guys zaman COVID. Kayak makasih Kak Rizky Pratama Mas Batangnya. Kayak harusnya yang aku banyak explore, bisa explore kemana aja, tapi harus tertunda dulu demi nunggu COVID. Iya, bosan banget gabut woy. Iya, hashtag di rumah aja. Tapi di COVID jadi ngerti teknologi. Ya ada plus minusnya ya. Pas COVID juga aku kayak wah, yang tadinya aku kulitnya belang jadi gak belang lagi guys. Dulu tuh aku marching band, terus marching bandnya ada lomba parade gitu, jadi harus latihan sambil jalan kan. Nah, latihan sambil jalannya itu di luar, di outdoor, jadi panas-panasan deh. Waktu pas marching band, aku tuh yang main bendera. Terus kayak apa ya, aku belajar banyak banget teknik mainin bendera gitu. Nah, yang aku tunggu-tunggu juga nih guys, aku tuh pengen lomba juga pas marching band kelas 6, tapi malah ketunda COVID, jadi gak jadi lomba marching band deh. Tapi sebenarnya udah sih lomba pas kelas 4, kelas 5. Tapi aku pengen lagi. Kayak siapa tahu aku tiba-tiba dipilih jadi kayak main karakternya gitu. Jadi kayak ada parade sama konser guys, ada 2 jenis marching band. Nah, sekolah aku itu ngikutin dua-duanya. Waktu itu juga aku sendiri waktu pas kelas 5 ada lomba sendirinya buat ada lomba sendirinya gitu buat ini, buat color guardnya doang. Disebutnya color guard guys, yang bendera itu. Terus pas yang lomba benderanya doang itu, tanpa ada pianika, tanpa ada perkusi gitu-gituan, jadi cuma color guardnya doang. Itu sumpah itu juara 1 guys. Gila gak? Gila banget. Aku juga gak nyangka sumpah, tapi nyangka sih, kayak menurut aku itu performance yang bagus gitu, yang gak sia-sia selama ini belajar mati-matian gitu. Akhirnya terbayarkan dengan juara 1. Cukup banget sih jujur. Terus aku belajar teknik yang lempar bendera gitu, itu namanya tuh toss guys, toss bendera. Terus waktu itu kayak wow, aku ngerasa hebat banget aku bisa lempar bendera gitu, soalnya itu tekniknya susah ya guys, kayak gila banget gitu. Ada temen aku yang kayak lancar banget tanpa ada kesulitan, memang kayak jago banget gitu.
Tapi kayak ya gak ada tapi sih ya, kayak pokoknya aku seneng banget bisa belajar teknik yang sangat amat keren gitu. Terus aku juga ya guys, waktu itu apa ya namanya, belajar kelenturan juga kan, soalnya emang butuh gitu yang lincah-lincah, bahkan kayak yang akrobat kayak Kimi itu kayak bisa sambil salto gitu-gituan gitu ya, cartwheel, itu emang dibutuhin banget ya yang kayak gitu. Kayak kalau bisa kayak gitu berarti wow bagus, Anda jago gitu. Nah waktu itu aku sampai bisa split guys, oh my god gila banget ya guys, aku bisa split. Ini kayak aku yang jadi tontonan utamanya gitu loh, jadi aku split sendiri di tengah-tengah. Wow, kayak aku gak nyangka aku dipercaya buat tiba-tiba split. Tapi sekarang udah gak bisa split guys, udah tidak selentur itu ya kaki aku. Kayak itu kayak aku ngerasa hebat banget aku ada di titik itu gitu. Tapi aku sebel karena waktu itu pas aku udah capek-capek split, malah bendera aku pas dimainin tuh malah jatuh, gegrak, kesenggol sama teman aku. Jadi kayak dia itu kayak badannya lebih tinggi ya daripada akunya kecil, terus dia tetangganya juga besar, makanya pas dia mengibarkan benderanya, bendera aku malah jatuh guys. Cebel banget. Tapi gak apa-apa, itu pengalaman deh, pengalaman buat aku ke depannya. Semenjak saat itu aku sungguh-sungguh belajar bagaimana menghandle bendera yang akhirnya terbayarkan juga dengan juara 1 color guard guys. Oh my god. Tapi itu juga berkat teman-teman aku juga yang udah usaha juga, jadi berkat semuanya yang udah mengerahkan semua keringat, usaha, waktu. Thank you for all my friends. Thank you so much. Thank you for myself too. Ya, segitu dulu ya guys untuk cerita hari ini. Makasih banyak untuk semuanya hari ini. Sampai jumpa lagi di next live. Yang 10 ada Ubay Ripka, makasih. 9 ada Nata. 8 Pino Oshinya lucu. Aku maksudnya emang lucu. 7 Vira Erni Ripka. 6 Karenski Kangen. Yang kelima ada Kak Roland. 4 ada Rip Coast. 3 Daniel Rambut Biru. 2 Salsabi, makasih banyak. Pertama ada Ichi Ucu. Thank you so much Ichi Ucu sudah menempati posisi pertama. Semuanya makasih juga udah ramein komen-komen, udah yang mau gabung ya guys. Thank you so much guys. Aku udahin dulu live kali ini. Makasih banyak yang udah rela-rela menyempatkan waktunya buat nonton live aku. Makasih banyak. See you di next live. Bye bye.